Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini Bapak akan menjelaskan pada materi ini yaitu mengenai gerak parabola. Nah, pada materi ini untuk mengetahui mengenai gerak parabola, kita diharuskan ya untuk memahami dulu terkait gerak vertikal dan gerak lurus. Kenapa kita harus memahami dulu gerak vertikal dan gerak lurus? Itu disebabkan karena gerak parabola itu terdapat hubungan antara gerak vertikal dan gerak lurus ya. Sebelum itu, silakan kalian untuk santai dulu dalam memahami pembelajaran hari ini ya, santai, santuy gitu, kalau aja. Nah, setelah itu kita masuk ke materi ya. Kita masuk yaitu pertama kita mengetahui dulu pengertian dari gerak parabola itu sendiri. Apa itu gerak parabola? Gerak parabola adalah gerakan benda yang awalnya dipengaruhi oleh kecepatan awalnya. Pada sini kita mengetahui dan dipengaruhi oleh gravitasi. Kenapa dipengaruhi oleh gravitasi? Karena pada gerak parabola ini kita akan mengenal yang namanya sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Karena sumbu horizontal dan sumbu vertikal sendiri itu kita menghubungkan dengan materi sebelumnya, yaitu materi GLB dan GLBB ya. Serta pada gerak parabola ini itu adalah termasuk bahasan kinematika. Nah, kinematika sendiri itu ya di sini nih kita jelaskan adalah ilmu fisika yang membahas tentang gerak benda tanpa mempersoalkan penyebabnya. Nah, terus kita masuk ya. Nah, gerak parabola itu kan tadi Bapak bilang ada hubungan dengan gerak lurus yaitu GLB dan GLBB. Apa hubungannya? Pertama, ketika kecepatan horizontal benda tersebut kecepatannya tetap. Nah, ketika kecepatan horizontal itu kecepatannya tetap, maka kita dapat mengetahui hubungan gerak parabola dengan gerak lurusnya ketika kecepatan horizontal adalah GLB. Di mana kan GLB sendiri adalah benda gerak benda kecepatannya itu tetap atau konstan. Nah, itu untuk GLB. Terus untuk kecepatan vertikal, benda tersebut berubah-ubah kecepatannya. Tuh, benda tersebut kecepatannya berubah. Otomatis hubungannya dengan GLBB. Kenapa berubah? Berubah karena tadi dipengaruhi oleh percepatan. Nah, percepatannya di gerak parabola ini adalah sama dengan gerak lurus berubah beraturan pada materi gerak vertikal, yaitu yang mempengaruhinya adalah percepatan gravitasi atau yang biasa kita sebut dengan gaya gravitasi. Ingat kan, gaya gravitasi yaitu kalau benda dilempar ke atas maka melawan arah gravitasi, dan benda ketika diturun ke bawah maka benda tersebut mengikuti arah gaya gravitasi. Masa lupa yang seperti itu? Bisa kalian pelajari lagi sebelum-sebelumnya. Nah, terus kita next ya. Ini kalian sudah paham mengenai pengertian gerak parabola itu sendiri. Selanjutnya yaitu adalah di sini kita ada contoh fenomena gerak parabola. Apa contohnya gerak fenomena parabola? Banyak. Banyak sekali fenomena gerak parabola. Contohnya adalah seperti kalian melempar batu kalau ada maling, kalian melempar piring kalau marah. Itu adalah salah satu contoh dari fenomena gerak parabola. Seperti kalian di kampung mengejar maling, melemparnya dengan batu, kalian harus berpikir, wah, sudut elevasinya berapa? Kecepatan awalnya berapa? Nah, kalian itu harus memikirkan sampai titik itu. Sampai titik itu. Kenapa kalian harus memikirkan sampai titik itu? Karena tadi itu adalah salah satu fenomena gerak parabola. Nah, di gambar ini kita bisa melihat fenomena gerak parabola itu adalah contohnya basket ya. Contohnya adalah ketika kalian melakukan shooting,
dan bola tersebut dilemparkan, nah itu adalah salah satu fenomena dari gerak parabola ya. Nanti Bapak bilang, fenomenanya apa Pak gerak parabola? Banyak untuk gerak parabola. Kalian melempar bola, kalian menendang bola, kalian melempar batu ke teman. Itu contoh dari fenomena gerak parabola ya, seperti itu. Nah, itu untuk tadi untuk pengertian dan untuk contoh fenomena gerak parabola ya. Nah, sekarang pengertian yang lain adalah, nah, benda tersebut, nah, gaya pada belum diberikan gravitasi. Nah, intinya begini, ketika benda tersebut dilemparkan ke udara, maka benda tersebut hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi ya. Tidak ada gaya lain yang mempengaruhi kecuali gaya gravitasi. Itu untuk gerak parabola ya. Serta tuh pada gerak, contohnya pada gerak jatuh bebas. Nah, benda-benda yang melakukan gerak parabola ini dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, kan tadi dibilang ya, untuk gerak parabola ini kan karena adanya gerak vertikal, kecepatan vertikal ya, maka percepatan yang mempengaruhinya sendiri adalah gaya gravitasi. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat, ke atas itu G-nya minus, ke bawah G-nya positif. Kenapa? Ke atas melawan, ke bawah mengikuti. Nah, seperti itu. Itu supaya kalian mengingat sendiri tentang gaya gravitasi ya. Karena nanti ada hubungannya. Karena apabila kalian lupa dengan gaya gravitasi, maka kalian akan bingung ketika nanti mengerjakan soal untuk gerak lurus dan gerak parabola. Oke, next. Berwarna. Nah, sekarang kita akan masuk ke persamaan gerak parabola ya. Persamaan mengenai gerak parabola. Nah, kita bisa melihat ya di sini ada koordinat kartesian, yaitu di mana ada sumbu Y dan sumbu X. Nah, kita bisa identifikasi ya, untuk sumbu Y adalah di mana benda tersebut kita sebut pada sumbu vertikal. Dan sumbu X kita berada pada sumbu horizontal. Nah, kita kembali ya, di mana pada sumbu Y itu terjadinya gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk gerak horizontal itu maka kita hubungkan dengan gerak lurus beraturan GLB. Untuk sumbu Y atau vertikal itu adalah GLBB. Nah, ya. Nah, di sini kita terdapat 5 titik ya, 5 titik nih. Ini titik 1, ini titik 2, ini titik 3, ini titik 4, ini titik 5 ya. Jadi ada 5 titik, 1 2 3 4 5. Seperti itu untuk gerak parabola ya. Nah, kita ketahui setiap titik ini kita sebut dengan kondisi. Bisa kalian sebut titik, bisa kalian sebut kondisi. Hanya saja Bapak lebih enak menyebutnya dengan nama kondisi. Jadi setiap ini itu bisa sebut kondisi 1, kondisi 2, atau Bapak menyebutnya kondisi A, B, C, D, dan E. Nah, kita masuk ya ke persamaannya. Pertama, kondisi A. Apa itu kondisi A? Yaitu kondisi ini merupakan di mana kecepatan awal pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada kondisi A ini di mana kita itu mengetahui kecepatan awal dari sumbu X dan sumbu Y. Pada Nah, untuk menghitung kecepatan sumbu X dan sumbu Y, kita menggunakan persamaan ini. P0X sama dengan P0 cos alpha. Nah, ini untuk gerak horizontal ya. Untuk sumbu X yang gerak horizontal itu menggunakan persamaan ini. Nah, tadi Bapak bilang, kenapa kita harus memahami dulu mengenai gerak vertikal? Gerak vertikal. Kita harus memahami dulu kembali tentang vektor. Kita harus memahami lagi tentang vektor. Kenapa? Karena di sini kita membahas ini kayak kosin. Kosin. Karena kosin sendiri itu kita pahami kembali di materi vektor ya. Atau kalian bisa memahami sendiri di materi matematik, yaitu mengenai trigonometri ya, ada cos, ada sin. Nah, itu. Dan juga kalian harus memahami kembali ketika cos alpha sin alpha, ketika alpanya sama namun di sini cos, di sini sin, maka hasilnya ini
ketika diubah itu berbeda. Contoh seperti cos 37 itu adalah 0,8, sin 37 derajat itu adalah 0,6. Nah, ini berbeda. Takutnya ketika kalian mengisi untuk cos alfa 37 derajat itu 0,8, maka kalian mengisi untuk sin alfa 37 derajat itu sama 0,8. Padahal itu salah, yang harusnya itu sin 37 derajat itu adalah 0,6. Nah, di sini ya, kita harus kembali memperhatikan cos dan sin itu. Bisa kalian lihat untuk contoh pada tabel pada ini ya, sudut istimewa. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Nah, ini untuk kondisi A, yaitu adalah di mana kita mengetahui atau menentukan kecepatan awal pada sumbu X dan Y. Oke. Selanjutnya, di sini kita masuk ke kondisi B. Apa itu kondisi B? Nah, pada kondisi B ini kita di sini itu mengetahui nilai benda. Contohnya seperti ini ya. Ketika benda itu pada kondisi B, maka benda tersebut mengalami gerak. Contohnya maksud dari kata mengalami gerak itu, maka benda tersebut sudah, kalau bahasa singkatnya, meluncur. Nah, ketika kita pada posisi B, maka benda tersebut sudah dilemparkan. Sehingga pada sumbu pada kondisi B ini, maka sumbu Y atau yang vertikal ini kita ketahui melawan dengan arah gravitasi. Nah, melawan dengan arah gravitasi ya. Kenapa melawan dengan arah gravitasi? Kita kembali lagi kan ke materi yang GLBB, yaitu adalah tentang gerak vertikal, di mana kita melemparkan benda ke atas. Nah, itu kan melawan arah gravitasi. Nah, sehingga nilainya dikurangi ya, seperti yang Bapak bilang di awal. Nah, namun untuk kecepatan awal pada sumbu X, P0X itu sama. Jadi contoh kayak gini ya, kita kembali lagi ke awal. Nah, ke sini. Contoh ketika V0X di sini itu adalah 12 meter per sekon, maka dari sini maupun ketika di sini ya pada kondisi B maupun P0X PX-nya di sini itu pada kondisi C, pada kondisi D maupun E, kecepatannya sama. Kenapa? Karena kita kembali lagi ke materi mengenai gerak lurus beraturan ya, yang kecepatannya adalah konstan. Kita kembali lagi ke kondisi B. Nah, sehingga ketika kita mengetahui bahwa benda tersebut sudah mengalami eh, pergerakan, dan pergerakannya itu melawan arah gravitasi ya, maka kita mendapatkan persamaan, yaitu adalah Vy. Vy ini adalah untuk mengetahui kecepatan benda tersebut ya pada selang waktu tertentu. Nah, Py ini kita itu untuk mengetahui benda bergerak pada selang waktu tertentu. Toh, itu ya. Nah, sehingga kita mendapatkan persamaan ini. Kita mendapatkan persamaan ini, yaitu adalah Pi0Y dikurangi GT. Nah, kan ingat ya kenapa min GT, karena tadi berlawan dengan arah gravitasi. Tapi Pak, ini V0Y lagi, apakah harus dicari? Nah, apabila kita sebelumnya sudah mengetahui kecepatan awal dari benda, dari kecepatan awal dari benda tersebut, kita mengetahui V0Y-nya benda, maka kita tidak harus mencari lagi ini V0 sin alfanya, nggak harus dicari lagi, karena kita sudah menemukan contoh kecepatan awalnya dari si benda pada sumbu Y. Maka V0Y nya sendiri kita langsung masukkan saja, langsung dikurangi GT ya. T itu adalah waktunya. Ini itu untuk mengetahui kecepatan benda pada selang waktu. Nah, ini ya untuk kecepatan bendanya ya, kecepatan bendanya. Terus Y ini itu kita bisa ketahui bisa Y bisa H ya, bisa. Maka kita ketahui ini itu adalah untuk mengukur ketinggian benda tersebut pada selang waktu berapa gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan ini, yaitu Pi 0YT minus setengah GT kuadrat. Kalian bingung, Pak Pi 0Y lagi, Pak Pi 0Y lagi. Ya kan tadi kalau Pi 0Y sudah diketahui ya tinggal masukkan saja.
Karena ini itu adalah ada hubungannya dengan gerak lurus berubah beraturan. Karena ada hubungan dengan gerak lurus berubah beraturan, maka persamaannya pun mirip dengan GLBB, mirip persamaannya. Hanya saja di sini karena dipengaruhi oleh sudut ya, maka ada cos, ada sin seperti itu. Nah ini ya, ini untuk kondisi B. Nah sekarang kita masuk ke kondisi C. Kondisi C yaitu adalah di mana benda itu berada pada titik tertinggi. Nah ketika kalian melemparkan benda, maka benda tersebut pasti akan berada, akan diam per sekian detik pada titik tertingginya. Nah ya kan, ingat ketika benda tersebut berada pada titik tertinggi, maka kecepatan benda tersebut adalah 0. Kenapa 0? Karena tadi 0 itu disebabkan karena ketika benda berada pada titik tertinggi, benda tersebut diam sesaat. Sehingga ketika diam sesaat, maka kecepatan pada benda tersebut adalah 0. Sehingga kita dapat mengetahui persamaannya ya. Persamaan untuk mengetahui tinggi maksimum ini Hamax ya. Tipe bapak itu harusnya Hamax kalah Hamaz. Ini Hamax yaitu adalah ketika benda pada titik tertinggi, yaitu menggunakan persamaan ini. P0 kuadrat per 2G, P0 Y kuadrat per 2G. Apabila kalian sudah mengetahui P0 Y kuadratnya berapa, tinggal masukkan dibagi 2G ya. G nya sendiri nanti bisa kalian ketahui di soal itu bisa 10, bisa 9,8 ya. Seperti itu. Terus di sini ada Tmax. Tmax itu adalah ketika benda ketika berapa sih waktu untuk mencapai titik tertinggi benda tersebut, maka kita menggunakan persamaan ini. P0 Y kuadrat per G. P0 kita udah tahu P0 nya berapa, maka kita akan mengetahui waktunya berapa ketika benda tersebut berada pada titik tertingginya ya. Ini untuk kondisi C ini sama seperti tadi yang Bapak bilang gerak vertikal, yaitu pada materi gerak lurus berubah beraturan. Kita pun di situ menghitung tinggi maksimal, waktu ketika benda tersebut berada titik maksimal. Maka apabila kalian sudah mengetahui persamaan-persamaan di materi yaitu mengenai gerak lurus, nah kalian ketika masuk ke gerak parabola itu kalian tidak bingung lagi untuk mencari persamaannya karena kalian sudah paham sebelumnya di gerak lurus ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kondisi D. Kondisi D, nah untuk kondisi D itu sama dengan kondisi B, hanya benda itu mengalami penurunan. Nah, karena benda tersebut mengalami penurunan, maka benda tersebut mengikuti kayak gravitasi. Jadi intinya mah kondisi D ini sama kayak kondisi B. Kalau kondisi B itu adalah dimana gerak benda itu ke atas. Nah, bergerak vertikal ke atas. Nah, untuk kondisi D itu adalah untuk gerak vertikal ke bawah. Pembedanya itu hanya satu, hanya positifnya. Kalau yang tadi kondisi B mah ini itu negatif, nah kondisi D itu ininya positif. Jadi kayak contoh untuk mengetahui si benda tersebut ketinggian pada titik 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 tinggi titik tertinggi pada selang waktu berapa. Tapi untuk ini itu kita bisa ketahui itu adalah untuk titik bukan titik terendah, jadi titik ketika jatuh. Kalau ini itu ketika titik ketinggian, kondisi B itu ketika dilempar ke atas, maka si benda tersebut kan akan naik ke atas mengalami gerak vertikal ke atas, maka itu untuk ininya hanya negatif ya itu. Nah tapi untuk ketika kondisi D di mana benda tersebut jatuh maka ininya itu hanya positif. Itu perbedaannya itu aja ya, hanya yang tadi mah negatif yang ini positif, sehingga persamaannya pun sama gitu, ini sama
ini sama. Ya intinya mah kalau ditanya apa bedanya apa? Ya positif sama negatif. Cuman itu aja yang berubah. Positif, negatif. Kalian hidupnya positif, kalian hidupnya negatif. Itu aja pembedanya. Seperti ya, seperti halnya kalian sekarang mengikuti agama kalian. Ketika kalian melakukan dosa, maka kalian tidak berada pada jalan Tuhan. Berarti kalian sedang tidak berlawanan dengan jalan Tuhan. Berarti kalian negatif. Ketika kalian melakukan kebaikan, kalian berada pada jalan Tuhan. Berarti kalian mengikuti jalan Tuhan. Nah, ibarat kata gitu saja untuk pembedanya antara gaya gravitasi ke atas atau gaya gravitasi ke bawah. Kalau ke atas mah berlawanan dengan gaya gravitasi, ke bawah mah mengikuti. Itu saja. Nah, ketika kita berada pada kondisi D atau kondisi B, kita bisa menghitung nih. Kita bisa menghitung untuk kecepatan total. Maksudnya dari kata kecepatan total itu, nah nanti itu kan ada VY ya di sini itu bisa menggunakan VY ya. VY di sini dan Vx, karena Vx itu tetap, maka tinggal kita masukkan saja ya yang Vx itu dengan dikalikan dengan selang waktunya. Nah, kita bisa menghitung kecepatan totalnya itu dengan persamaan ini. Akar Px kuadrat dikali Px kuadrat. Nah, ini ya. Serta kita juga dapat menghitung nih arah benda pada sumbu X positif. Nah, itu persamaan dia. Tangan alfa. Wow. Bx, Py. Nah, sekarang tangan. Tadi cos, sin, sekarang tangan. Nah, karena tadi yang Bapak bilang kalian itu pertama harus memahami dulu mengenai kosin, minimal kosin tangan. Nah, apabila kalian sudah memahami tentang kos, tentang sin, dan tangan, kalian nanti bakal kosekan, sekan, kotangan kayak gitu. Nah, itu ya untuk pembahasan nanti itu mah ya kalian bisa belajar sendiri di trigonometry. Nah, ini ya, ini untuk berada pada kondisi B. Jadi yang Bapak bilang tadi kondisi B itu sama dengan kondisi B, hanya saja berbeda dengan arah gerak si benda. Hanya benda tersebut itu ibarat kata mah jatuh ya, jatuh kayak gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke kondisi E ya. Nah, di sini itu adalah di mana benda tersebut sudah berada pada titik terjauh. Jadi kalian melempar benda, nah benda tersebut jatuh di titik di mana eh, ben, eh, benda tersebut berada pada titik di mana benda tersebut jatuh, maka itu yang kita sebut dengan kondisi E, yaitu adalah di mana benda tersebut sampai pada titik terjauhnya. Nah, jadi di sini itu kita pun bisa menghitung untuk jarak jarak terjauh dari benda satu, jarak terjauh dari sebuah benda. Nah, jarak terjauh dari sebuah benda, maka kita bisa menghitungnya ya. Nih, dengan kondisi ini kita bisa bisa kita mencarinya dengan x max pino kuadrat sin 2 alfa. Wah, ketemulah lagi sin. Ya karena kita tidak bisa lepas dari ini ya, namanya juga tadi ada hubungan dengan vektor, ada hubungan dengan gerak lurus, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya kedua itu. Nah, ini ya, ini untuk menghitung jarak maksimal ini persamanya ini. Nah, untuk menghitung waktu dari titik terjauh, kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi kalian harus bisa membedakannya. Ini untuk jarak, ini untuk waktu. Karena takutkan nanti kalian terbalik, maka nanti pengerjaannya itu salah. Karena kalian harus membedakan antara jarak dan waktu. Ya, ya. Oke, lanjut. Nah, tadi kan sudah membahas tentang persamaan. Sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan simulasinya ya. Virtual. Bapak klik, woi.
sebentar ya. Kita kembali dulu ya ke yang ini. Sudah ada ini ya. Nah, ini kita ada simulasi PET. Apa sih PET? PET itu bisa kita sebut dengan virtual laboratorium ya, dimana kalau kalian tidak bisa uh, apa sih praktikum langsung, kalian bisa praktikum online kayak gini nih. Tuh, ini contoh dari Bapak bilang virtual labnya ya untuk gerak parabola. Contoh, kalian bisa mengubah ininya nih. Sudutnya berapa nih? Contoh 45 ya. Kecepatan awalnya berapa? 15. Terus ini terpotong. Nah, ini kita bisa tahu masa benarnya berapa, diameternya berapa. Nah, ini gravitasinya berapa. Kita ubah ya, gravitasinya 10. 10. Nah, ini jaraknya 15 meter. Apakah dengan kecepatan segini, sudut elevasinya segini, benda tersebut akan berada pada jarak 15 meter? Nah, kita coba ya. Set. Dan ternyata bukan 15 meter. Kita lihat, kita cek berapa. Nah, kita ulangi lagi ya, kita hapus, kita cek lagi, set. Nah, benda tersebut ternyata bergerak sejauh 22,4 meter. Nah, bagaimana kalau kita kembalikan lagi ya? Bagaimana kalau kita ingin mencapai titik 15 meter? Tinggal kita ubah aja. Ininya kita contoh jadi 12, ininya kita contoh menjadi 60. Contoh ya. Kita ini apakah 15? Oh, belum. Kita tambah 15. Terlalu cepat. Kita ubah 13. Kayak gitu tuh. Set. Set tuh. Nah, ternyata benda tersebut apabila ingin berada pada 15 meter, maka adalah benda tersebut kecepatan awalnya itu adalah pindah ya. Kecepatan awalnya benda tersebut adalah 13 meter dan sudutnya itu 60 meter. Namun apabila kita ingin lebih akurat, kita tinggal kecilkan sudutnya, itu contoh 56. Apakah sampai pas banget 15 meter? Tidak. Coba kita 58. Nah, ketika sudutnya 58, kecepatan awalnya adalah 13 meter ya kecepatannya itu, maka kita bisa ketahui untuk mencapai 15 meter itu kita membutuhkan sudut 58 dan kecepatan 13 meter. Nah, ini ya salah satu contoh dari gerak parabola. Ini kegunaan kayak simulasi PET kayak gitu. Nah, contoh kayak gini ya. Apa yang terjadi apabila seperti ini? Siu. Wah, terlalu jauh kan? Kita ubah saja ininya menjadi minus berapa. Nah, karena kembali ya, untuk gerak parabola sendiri itu ada seperti ini. Tek. Nah, ada yang seperti ini geraknya itu, ada yang tidak seperti ini. Jadi itu berbeda-beda ya. Set. Nah, ternyata tidak tidak sesuai, kita kurangi, kita tambah ini. Set. Karena kurang, kita 14. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sekarang kalian bisa mencoba ya, karena ada di PPT, bisa kalian gunakan di laptop itu untuk mengenai gerak parabola. Contohnya bisa menggunakan pet atau apapun itu ya. Nah, ini untuk kita menggunakan animasi gerak parabola pada simulasi pet. Oke, ya, karena kalian bisa mencobanya sendiri, Bapak sudah siapkan di PPT untuk simulasi petnya. Kita gunakan di laptop. Sekarang kita kembali lagi ke materi. Kita kembali ke materi sudah ya. Nah, kita masuk ke materi contoh soal. Nah, di contoh soal, contoh kita itu ada sebuah bola ya, kita lemparkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon
dan sudut elevasinya yaitu adalah 37 derajat. Nah, kita ketahui sin 37 berapa? 0,6 dan gravitasinya adalah 10. Pertama kita itu mencari kecepatan awal pada arah horizontal dan vertikal. Kedua, kecepatan bola setelah pada waktu 0,4 sekon. Terus posisi bola pada selang waktu 0,4 sekon. Selanjutnya adalah tinggi maksimum bola dan jarak terjauh bola tersebut. Nah, kita pertama coba dulu ya, mencoba untuk diketahuinya itu kayak gini. Ketahuinya P0 nya ini, alpanya ini, G nya ini, percepatannya segini. Maka kita masukkan ke persamaan. Untuk menghitung kecepatan awal pada X kan kita tahu P0 cos alpha. Nah, kita masukkan P0 nya berapa? 20. Cos alpha cos 37 berapa? Ternyata 0,8. Nah, kita kalikan 20 kali 0,8 hasilnya kan 16 meter per sekon. Nah, selanjutnya karena kita ketahui di sini itu kita tanyakan yaitu adalah arah horizontal dan vertikal, maka kita pun mencari untuk sumbu Y. P0 Y-nya itu sama di sini. Tinggal kita masukkan. 20 kali sin 37, maka kita ketahui sin 37 adalah 0,6 kali 20 kali 0,6 adalah 12 meter per sekon. Selanjutnya, di sini kita ketahui kecepatan bola setelah waktu 0,4 sekon. Nah, pertama, karena arah horizontal itu kecepatannya tetap, maka ketika berada pada waktu berapapun untuk arah horizontal itu, maka P0x-nya itu adalah 16 meter per sekon. Jadi Vx kecepatan bola tersebut sama dengan kecepatan awalnya. Ini untuk horizontal ya. Namun untuk vertikal itu kita hitung dulu. Yaitu tadi kita masukkan persamaan Pi sama dengan Pi 0Y minus GT. Nah, tuh seperti ini contohnya. Karena Pi 0Y sudah kita ketahui 12, maka kita tidak harus lagi mencari Pi 0 sin apa. Tidak harus lagi mencari seperti itu karena kita sudah mengetahui Pi 0Y-nya. Tinggal masukkan 12 dikurangi 10 kali 0,4. Berapa hasilnya? 12 dikurangi 4, 8 meter per sekon. Nah, karena hal ini kita bisa mengetahui kecepatan bendanya. Ya, kecepatan bendanya itu adalah menggunakan persamaan ini ya, yang tadi yang akar Px kuadrat ditambah Pi kuadrat. Tadi Bapak bilang kali saya ini harusnya tambah. Jadi 16 kuadrat tambah 82 kuadrat. Berapa hasilnya? Kita ketahui ada 8 akar 5. Atau kita ketahui adalah 64 kali 5 berapa? Ya, kita ketahui 64 dikali 5 yaitu hasilnya adalah 320. Kita akarkan maka mendapatkan ini 8 akar 5. Oke, setelah itu kita mencari posisi bola. Posisi bola ketika berapa sekon ya, berapa waktu. Nah, kita ketahui X, kita masukkan persamaan X. Untuk posisi bola ya, kita ketahui persamaan itu adalah Px dikali T. Nah, Px-nya itu kan kita ketahui tadi berapa? 16. Nah, T-nya sendiri kan 4. Kita kalikan 16 kali 4 berapa? 6,4 meter. Berarti ketika bola tersebut pada detik ke 0,4 sekon, benda tersebut berada pada 6,4 meter. Ini untuk horizontal. Untuk vertikal kita menggunakan persamaan ini. P0 YT minus setengah GT kuadrat. Ya, kita masukkan T nya berapa? 0,4. P0 Y nya 12 kurangi setengah kali 10 kali 0,4 kuadrat. Hasilnya berapa? 5,6 meter. Berarti posisi bola ketika 0,4 sekon adalah pada 5,6 meter. Terus, nah dengan demikian koordinat badannya itu adalah 6,4 meter, 5,6 meter. Koordinatnya ini ya, ini untuk posisi bola. Nah, kita udah mau tahu nih posisi bola. Nah, kita mencari titik tinggi maksimum, titik tertinggi dari benda. Maka kita menggunakan persamaan tadi. H max sama dengan Pi 0 kuadrat sin kuadrat alpha.
over 2G. Bingung kan? Karena kita sudah mengetahui sin alfa itu adalah 0,6 ya di sini, maka tinggal kita masukkan pi 0 yang itu adalah 20 ya, pi 0 nya ini 20. Nah, ininya alfanya itu 0,6, tinggal kita kalikan 20 kuadrat dikali 0,6 kuadrat dibagi 2 kali 10, hasilnya adalah 7,2 meter. Ini untuk kita ini ya. Nah, terakhir kita itu mengetahui untuk jarak lempar terjauh atau jarak titik terjauh bola. Kita menggunakan persamaan tadi. X sama dengan sin 2 alfa. Nah, ini itu harusnya bukan pi 0 kuadrat sin kuadrat alfa, tapi sin 2 alfa per G. Nah, per G. Ini emang persamaannya ini ya. Hanya saja mungkin ini itu lebih awal mulanya bagaimana. Nah, hasilnya itu ini. 2 pi 0 kuadrat sin alfa cos alfa per G. Jadi hasilnya itu persamaannya itu ini 2 pi 0 kuadrat sin alfa cos alfa G. Atau yang tadi kita tahu ya adalah pi 0 kuadrat sin 2 alfa. Kita ketahui, jadi kita kalikan 2 dikali pi 0 sin alfa cos alfa. Tinggal kita kalikan saja. 2 kali 20 berapa? 2 kali 20 kuadrat berapa? Terus dikali lagi, dikali 0,6, dikali 0,8. Terus setelah itu kita bagi 10. Ya, kita bagi 10. Maka kita mendapatkan hasil yaitu adalah 38,4 meter. Jadi benda tersebut berada pada titik terjauhnya itu sejauh 38,4 meter. Nah, ini untuk soal ya. Selanjutnya soal. Nah, di sini ada soal. Nah, di sini ada soal-soal ya, bisa kalian kerjakan. Untuk G-nya sendiri Bapak atur menjadi 10 meter per sekon kuadrat ya, untuk setiap soal sama. Nah, seperti itu. Oke, karena sudah berakhir pembelajaran kali ini, maka Bapak cukupkan sekian pembelajaran kali ini ya. Di sini kita membahas tadi mengenai gerak parabola, hubungan gerak parabola dengan GLB dan GLBB, maupun bagaimana gerak parabola ketika kondisi A, B, C, D, dan E, ataupun fenomena serta contoh dari animasinya ya, sudah kita jelaskan, sudah kita praktikkan, kita uji cobakan semua tersebut. Nah, sekarang tinggal kalian mencoba untuk mengerjakan soal-soal yang ada di PPT ya. Itu untuk menambah pemahaman matematis. Jadi, penyederhanaan dari fisika sendiri itu untuk beberapa fenomena adalah menggunakan matematis. Nah, di sini ya. Oke, terima kasih. Coba kalian mengerjakan soalnya, untuk waktunya nanti Bapak tentukan di grup saja. Baik. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.